Istri yang baik atau wanita solehah adalah harta simpanan yang terbaik bagi seorang suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maukah kamu kuberitahu suatu harta simpanan yang sangat baik, yaitu wanita solehah, yang apabila kamu melihatnya, ia menyenangkan. Apabila kamu perintah, dia patuh, dan apabila ditinggal pergi, dia selalu menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Abu Daud. Jika dilihat, dia menyenangkan. Hal itu disebabkan budi luhur, pakaian bersih, dandanan yang serasi di hadapan suami, dan berusaha sebisa mungkin untuk tampil menarik hanya di hadapan suami dan anak-anaknya. Jika diperintahkan, dia akan patuh, menunjukkan ketaatan dan bakti pada suaminya. Dia ingin selalu memberikan kepuasan bagi suaminya. Selain itu, senantiasa memelihara diri dan harta suaminya, menggambarkan betapa besar kekuatan agama dan ketebalan imannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, walau tidak sedang bersama suaminya. Bila seorang wanita tidak solihah dan memiliki sifat serta kebiasaan yang buruk, tentu bukan perhiasan bagi seorang suami. Bahkan, bisa jadi suami tidak betah bersamanya, lalu menceraikannya. Dikutip dari Bondowoso Network dari akun YouTube Doapedia, berikut ini beberapa sifat istri yang lebih baik diceraikan oleh suaminya. Yang pertama, tidak punya rasa malu. Dia tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia jauh dari sifat takwa dan kerap melakukan banyak maksiat. Yang kedua, ausyarah atau jorok. Ausyarah yaitu tidak pandai dalam mengatur rumah tangga, malas merapikan diri, dan malas dalam melakukan hal apapun, sehingga dirinya, anak-anak, dan keluarganya, bahkan rumahnya menjadi kotor dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, asyisyakahah atau berani. Hal ini merupakan istri yang suka membebani suaminya di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, innah atau menentang. Selanjutnya, sifat istri yang lebih baik diceraikan yaitu tidak ingin diperintah suaminya untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga istri semacam ini berani melanggar apa yang diperintahkan, bahkan menentang suami dengan tetap melakukan maksiat. Yang kelima, bidnah atau mementingkan isi perut dan banyak menuntut. Istri yang semacam ini biasanya tidak suka berinfak dan enggan mengeluarkan zakat. Ia akan selalu menumpuk harta kekayaan dan mengenyangkan perut dengan makanan-makanan yang tiada habisnya. Tidak terlintas di benaknya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Untuk memenuhi segala nafsunya, ia mendorong suaminya untuk melakukan hal yang sama. Padahal perbuatan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bahriyah atau mendorong suami untuk berbuat jahat, yaitu selalu menghalangi suami untuk melakukan perbuatan yang baik. Jika melihat suami menyisihkan beberapa persen dan pendapatan untuk zakat dan infak, maka ia sibuk mencerca dan mengadu pada suami tentang ekonomi rumah tangga yang kurang membaik dan membandingkan dengan kebutuhan anak yang semakin besar dan sebagainya. Sehingga suami menjadi ragu-ragu untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Yang ketujuh, tidak aktif. Yang terakhir adalah istri yang tidak aktif, yaitu malas untuk berbuat apapun, tidak mempunyai keinginan untuk menambah ilmu duniawi maupun urusan akhirat kelak.